Baru juga usaha 6 bulan, ternyata dunia usaha ribet. Assalamualaikum Pak Ferdi, lagi ngapain nih? Kayaknya pikirannya lagi berat banget ya. Waalaikumsalam. Iya Andre, saya lagi mikirin keuangan usaha saya. Ternyata selain biaya operasional dan modal, ada juga pembayaran pajak usaha yang harus dibayar. Selamat siang kawan-kawan seperjuanganku. Selamat siang Pak Ses. Lagi bahas apa nih? Ini lagi bahas keuangan usaha si Ferdi. Walah, Oh iya Fer, bukannya usaha kamu sudah terdaftar di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak ya? Seharusnya pajak kamu sudah terhitung dong dari jumlah penghasilan kamu. Betul tuh, kan seharusnya nggak perlu kamu pikir lagi. Kan sudah terhitung potongan pajak kamu sesuai dengan penghasilan kamu. Iya, tapi rasanya berat sekali. Apalagi melihat persentase umumnya 70%. Keuntungan belum seberapa, tapi potongannya cukup besar. Padahal bisa dibuat nambahin modal tuh. Malah buat bayar pajak. Jangan gitu Fer, kan kamu juga sudah tahu dagang pun ada aturannya. Salah satunya ya bayar pajak ini. Pajak itu kan adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk berkontribusi dalam kemajuan negara demi kemakmuran seluruh masyarakat juga. Betul tuh Fer, kata Andre. Selamat siang Bapak-Bapak. Pak Warna, Pak Wilson, masuk Pak. Lagi pada ngapain nih? Lagi ngobrol santai aja nih Pak. Tumben di sini Pak. Gak apa-apa, main-main aja ke tempat tetangga. Ya, berhubung baru pulang kerja juga ini tadi. Oh alah, oh iya, Pak Wadah sama Pak Wilson. Bukannya kalian kerja di atas pajak ya? Iya Fer, kenapa tuh? Oh, bolehlah saya menyampaikan keluh kesah saya pada kalian. Waduh, kesan apaan tuh, Ben? Kalau galau-galau, WhatsApp dulu kawan. Enggak, War. Tadi Pak Ferry itu cerita. Intinya tuh pajak usaha Pak Ferry terlalu besar. Jadi Pak Ferry agak keberatan membayarnya. Walah gitu tuh, Wardah kasih paham bro. Oke, siap. Kalau nggak salah, Bapak Ferdi ini yang punya usaha UMKM di Jalan Uni belakang itu kan? Iya Pak. Jadi gini Pak, dari pemerintah Indonesia sekarang itu udah membuat kebijakan penurunan pajak bagi para UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang tertulis di dalamnya bahwa pajak UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu diturunkan yang tadinya sebelumnya 1% per bulan menjadi 0,5% per bulan. PPh ini itu berlaku dari jumlah omset bruto bulanan dari usaha yang Bapak kelola sendiri. Oh alah gitu Pak, saya kira kayak persentase wajib pajak pada umumnya. Enggak dong, kalau tarif perusahaan besar tuh sama kayak untuk umum yang pajaknya di angka 22% dari omset bruto bulanan mereka. Jadi beda sama pelaku usaha UMKM. Betul tuh, kalau untuk umum itu tuh ada yang namanya PPN atau pajak pertambahan nilai, yang dimana itu tuh adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atau diberikan untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang tarif pajaknya untuk umum lah, yang dikenakan selama proses atau jalur produksi atau distribusi gitu. Nah, jadi ya jelas itu pajaknya lebih besar daripada para pajak-pajak untuk seluruh pelaku UMKM gitulah kurang lebihnya. Oh, saya kira pajak UMKM sama perusahaan besar itu sama karena sama-sama pedagang gitu Pak. Ya kan? Ternyata berbisnis tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena ternyata udah ada keringanan dari pemerintah. Dengar tuh Fer, jadi nggak usah kamu pikir banget karena pajaknya nggak sebesar yang kamu pikirkan di awal tadi. Oh iya nih Son, selama ini aku terlalu memendam plastik sendiri. Sekarang jadi lebih semangat rasanya. Ya, bagus tuh kalau semangat. Dan juga ada satu lagi itu.
pajak itu diterapkan oleh pemerintah bukan sebagai penghalang bagi para pelaku usaha, tapi pajak itu dibuat untuk mendorong atau memotivasi para pelaku usaha agar mereka itu lebih giat lagi melakukan kegiatan berwirausaha itu tadi. Dan juga kalau kita membayar pajak itu tuh kita memberikan kontribusi kita terhadap negara untuk kemajuan negara gitu. Dan juga jadi kawan-kawan, intinya kalau sekiranya kita udah punya tanggung jawab bayar pajak nih, ya usahakan dibayar gitu kan. Apalagi kita selaku pelaku usaha kan, UMKM pula, UMKM itu kan sangat didukung oleh negara gitu kan, sangat diprioritaskan. Salah satu yang sangat diprioritaskan itu UMKM, karena itu kan tujuannya untuk memajukan usaha-usaha milik masyarakat yang ibarat katanya dalam rangkap yang masih kecil gitu kan, agar bisa menjadi besar. Dan itu nanti pajak itu dampaknya adalah ke pembangunan negara di kemudian hari, yang dimana tentunya nanti kalau itu berdampak ke pembangunan negara, otomatis fasilitas publik, nanti kan fasilitas yang untuk masyarakat gitu yang dibangun oleh pemerintah itu akan semakin banyak gitu kan. Tentunya nanti manfaatnya itu akan dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kita saja yang ada di sini, bukan hanya kita yang ada di daerah ini saja, tapi daerah orang lain juga akan merasakan dampak dari pembayaran pajak yang kita bayarkan itu tadi. Jadi intinya pajak itu sangat bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat, dan juga untuk pemerintah tentunya. Karena semakin makmur lah daerah kita kalau kita semakin sering bayar pajak kan. Karena pajak dari kita, untuk kita. Jadi teman-teman, ayo bayar pajak. Karena insya Allah kalau kita bayar pajak itu akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih.